Shalom, Shalom. ketemu lagi sidang jemaat yang berada di rumah. Kita mau kembali beribadah, walaupun masih online, walaupun jemaat masih di rumah. Saya percaya kita semua tetap bersuka cita. Amin. Kita tetap semangat untuk datang beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup sekarang selama-lamanya. Kami alaskan doa kami dan kami buka akan ibadah kami. Kami mulai juga Tuhan akan firman yang akan kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pujilah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali mendengarkan firman-Nya. Yesus berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memiliki tugas atau mandat untuk memimpin murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada saat saya memberitakan firman Tuhan mengenai roh penolong, di sana dikatakan bahwa sang penolong yaitu Roh Kudus satu hakikat dengan Yesus. Artinya dia juga adalah Allah. Tetapi Yesus katakan Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus memiliki kekuasaan, memiliki otoritas, tetapi Dia tetap tunduk kepada kehendak Allah, yaitu untuk memimpin setiap umatnya kepada seluruh kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, memimpin artinya memegang tangan seseorang sambil berjalan untuk menuntun dan menunjukkan jalan kepada seseorang. Roh Kudus memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya Roh Kudus begitu intimnya dengan murid-murid Yesus untuk menuntun murid-murid Yesus, untuk menunjukkan jalan kepada murid-murid Yesus, jalan yang harus dia tempuh, jalan yang harus mereka lalui. Saudara, di sini dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran artinya keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, benar-benar ada. Artinya pada saat seseorang berkata, maka harus ada apa yang dia katakan. Kalau misalnya Roh Kudus mengingatkan murid-muridnya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Roh Kudus berbicara oleh bilur-bilur Yesus kamu akan menjadi sembuh. Yang namanya kebenaran, Roh Kudus berbicara dan terjadi kesembuhan dalam diri seseorang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Allah katakan Ia akan
memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, di dalam Kristus dan oleh karena Roh Kudus, kita bisa mengetahui seluruh kebenaran, baik yang ada di dalam Kristus maupun seluruh kebenaran yang ada di dalam dunia ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di dunia ini ada beberapa yang dinamakan dengan kebenaran. Yang pertama, kebenaran yang dibuat oleh diri sendiri. Artinya seseorang bisa menganggap saya benar dan orang lain salah. Rasul Paulus berkata bahwa mereka yang berusaha mendirikan kebenaran sendiri bisa memiliki sikap tidak takut kepada kebenaran Allah. Kemudian kebenaran yang kedua, yaitu kebenaran yang berasal dari dusta, berasal dari kebohongan. Saudara, kalau kebohongan, dosa dikatakan berulang-ulang, dikatakan dengan terus-menerus, disiarkan secara terus-menerus, bisa dijadikan kebenaran oleh orang lain. Ini adalah suatu penyesat yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang dosa, yang bohong, yang tidak benar terus diperkatakan sampai orang-orang berkata itu benar. Kalau seseorang yang mengatakan kebohongan dengan tujuan supaya dianggap benar oleh orang lain, itu adalah dosa. Itu adalah perbuatan setan. Sebab Yesus katakan setan, iblis adalah bapa dosa. Setiap orang yang menganggap kebenaran yang berasal dari dosa, dari kebohongan, semua berasal dari setan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kebenaran yang ketiga, kebenaran yang diperkatakan oleh setan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-4, setan berbicara kepada Hawa bahwa semua tanaman, semua pohon ini bisa dimakan buahnya. Tetapi Hawa berkata, tidak semua pohon pengetahuan akan hal yang baik dan buruk tidak boleh kumakan. Sebab pada saat aku memakannya, aku akan mati. Tetapi setan berkata, tidak, kamu tidak akan mati kalau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah kebenaran setan, yang dikatakan suatu kebenaran yang bisa menyesatkan. Dan karena kebenaran setan diterima oleh Hawa, Hawa jatuh ke dalam dosa. Setan pun pernah mengatakan kebenaran kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 4 ayat 5 sampai dengan yang ke-7, setan berkata, jika engkau menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, maka akan ada malaikat Tuhan yang menatang engkau, sehingga engkau tidak akan terjatuh ke bumi. Yesus katakan, jangan mencobai Allah. Setan mengatakan kebenaran firman Allah, tetapi dengan maksud untuk mencoba Yesus supaya Yesus jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, 3 kebenaran ini, kebenaran yang dibuat sendiri, kebenaran yang berasal dari dosa atau kebohongan, kebenaran yang berasal dari setan, harus kita eliminasi,
harus kita singkirkan, harus kita buang, harus kita hilangkan dari kehidupan kita. Sebab Roh Allah menuntun kita kepada seluruh kebenaran Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya haruslah ada satu sikap di dalam kehidupan kita, memiliki hati yang mau mengetahui kebenaran, memiliki hati yang mau mengetahui, memiliki kebenaran, dan hati yang mempercayai kebenaran itu. Kalau seseorang memiliki kebenaran, mempercayai kebenaran, maka dia akan berusaha menjauhkan diri dari kebenaran-kebenaran yang berasal dari dirinya sendiri. Dia akan menjauhkan diri dari kebenaran yang berasal dari dosa atau kebohongan. Dia akan menjauhkan diri dari kebenaran yang diucapkan oleh setan, yang tujuannya untuk menjatuhkan kehidupannya. Saudara, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pada saat ini kita mengenal berbagai kebenaran, baik kebenaran-kebenaran yang berasal dari dunia ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengetahui kebenaran yang dari dunia, belum tentu itu merupakan suatu kebenaran. Dari mana kita harus menjadikan tolak ukur sesuatu pernyataan itu benar? Firman Allah yang harus menjadi tolak ukur bagi kita untuk berkata itu adalah benar adanya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi di sini Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya kita mengetahui kebenaran, tetapi kebenaran yang kita ketahui tidak cukup untuk membawa kehidupan ini menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Banyak dan banyak lagi kebenaran yang akan Roh Kudus berikan kepada kita. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam diri kita. Roh Allah itu adalah penolong kita. Dan dia juga yang akan terus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Mengapa Roh Kudus perlu memimpin kita dalam seluruh kebenaran? Supaya kita tidak disesatkan oleh kebenaran-kebenaran yang palsu. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Di sini Yesus mengatakan, setiap firman yang keluar dari mulutku adalah kebenaran. Di sini Yesus mengatakan bahwa setiap firman yang keluar
dari mulutku adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Allah, benar adanya. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita mendengar berita-berita tentang Alkitab, tentang firman Tuhan yang katanya palsu, katanya bukan yang aslinya, harus kita tolak. Sebab firman Allah ya dan amin tidak pernah berubah. Setiap penulis Alkitab diilhamkan oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah untuk menulis setiap ayat demi ayat. Roh Allah adalah roh kebenaran yang memimpin penulis-penulis Alkitab untuk menulis Alkitab dengan benar. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, seakan-akan Yesus berkata, kalau engkau ingin mengetahui kebenaran, datanglah kepadaku. Kalau engkau ingin mengenal kebenaran, datanglah kepadaku. Sebab Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran itu ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus itulah yang menjadi kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran. Ketika kita berkata tentang kebenaran, tetapi tidak berlandaskan firman Tuhan, semua bukan kebenaran. Ketika kita berkata apa yang kukatakan benar, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan, semua perkataan itu bisa kita ragukan kebenarannya. Saudara, Yesus adalah kebenaran. Dan hanya Yesus yang di dalam dunia ini yang mempelamirkan dirinya, yang mengatakan dirinya, akulah kebenaran. Mengapa tidak ada manusia yang berkata aku kebenaran? Sebab mereka sadar dirinya berdosa di hadapan Allah. Mereka sadar mereka tidak benar di hadapan Allah. Mereka sadar mereka tidak mungkin hidup benar. Oleh sebab itu, hanya Yesus yang berkata, akulah kebenaran. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat jahat. Dan dosa tidak ada pada mulutnya. Yesuslah kebenaran yang sejati. Firman Allah kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran yang asli. Kebenaran yang murni. Dan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Jangan tertipu oleh kebenaran yang dikumandangkan oleh seseorang. Harus kita perhatikan, apakah kebenaran yang kita dengarkan itu berasal dari firman Allah atau tidak. Kalau tidak berasal dari firman Allah, sisihkan kebenaran itu. Kalau kebenaran yang kita dengarkan tidak berasal dari firman Allah, harus kita buang. Sebab Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus. Setiap firman yang Yesus katakan, itu adalah kebenaran. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin
kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa target Roh Kudus memimpin umat-umat Tuhan Yesus kepada seluruh kebenaran? Target yang pertama yaitu untuk memerdekakan kehidupan seseorang. Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan." Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus berbicara kepada orang Yahudi, berbicara tentang kehidupan mereka yang hidup di dalam dosa, yang berbuat dosa. Yesus berbicara, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya dosa bisa dihapus. Dosa bisa dibuang dari kehidupan kita jika kita tinggal di dalam kebenaran. Kebenaran yang dari Kristus akan memerdekakan setiap orang dari dosa. Memerdekakan kamu. Artinya Yesus berbicara kepada orang-orang yang terikat, dibelenggu oleh dosa. Saudara, bukankah pada saat ini banyak umat-umat Tuhan yang juga dibelenggu oleh ketakutan masa depan? Dibelenggu oleh ketakutan tentang kehidupan yang akan datang. Dibelenggu oleh kehidupan yang penuh dengan penyesalan, kekecewaan, sakit hati, kemarahan, iri hati, dengki, syirik, permusuhan. Dibelenggu oleh perbuatan-perbuatan kedagingan. Dibelenggu oleh kehidupan manusia-manusia lama. Kalau kita banyak mendengar tentang kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus, maka kebenaran itu bisa memerdekakan kita dari semua yang negatif tersebut. Memerdekakan yang kedua memiliki arti kita bebas, tidak terpengaruh oleh kehidupan yang negatif, tidak terpengaruh oleh cinta akan uang, cinta diri sendiri, cinta dunia, tidak terpengaruh oleh kedagingan, tidak terpengaruh oleh harta, tidak terpengaruh oleh segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya firman Tuhan, kebenaran akan memerdekakan kita dari dosa, memerdekakan kita dari belenggu-belenggu kedagingan, cinta diri sendiri, cinta uang, dan cinta dunia. Kemudian yang kedua, tujuan atau target Roh kebenaran memimpin kita supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita perhatikan dalam kitab Roma.
kitab Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roh Kudus memimpin murid-murid. Roh Kudus memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang akan membawa kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang Rasul Paulus katakan supaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Tanpa kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan mungkin mengalami kehidupan yang serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Sebab untuk mendapatkan kehidupan yang serupa dengan gambaran Yesus Kristus, kita harus mengenal kebenaran. Kita harus mengenal kebenaran Kristus. Kita harus tinggal di dalam kebenaran. Yesus berkata, jika kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itulah yang akan menjadikan kita tahu siapa Yesus dengan seluruh keberadaannya. Nah, kebenaran ini akan membawa kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Yesus perhatikan. Sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Sesuai dengan apa yang Yesus perkatakan. Itulah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Panggilan Allah dalam kehidupan kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Saudara, kita orang-orang yang percaya, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, harus mengejar hal yang sempurna ini. Harus mengejar hal yang dari atas, yaitu kebenaran firman Allah, bahwa kita harus hidup serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Inilah tujuan yang harus kita raih, yang harus kita capai dengan kehidupan kita di bumi ini, serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Bukankah kehidupan yang demikian merepresentasikan kehidupan Yesus di dalam surga? Dengan kita menjadi serupa dengan Yesus di dalam dunia ini, berarti kita memberitahu kepada dunia, hai dunia, saya mempunyai Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Saya hidup sesuai dengan firman Tuhan, supaya dunia tahu ada perbedaan antara kehidupan orang yang tinggal di dalam kebenaran Yesus Kristus dengan orang yang di luar kebenaran Yesus Kristus. Harus mencapai kesempurnaan, menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Perlu kita senantiasa berkata, Roh Kudus, Kau adalah penolong. Tolonglah aku untuk terus hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan tinggal di dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, target atau tujuan Roh kebenaran memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga adalah supaya kita hidup dalam kebenaran.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hidup di dalam kebenaran. Ini merupakan perintah dari Allah. Allah memerintahkan umatnya supaya umatnya hidup di dalam kebenaran. Kita perhatikan dalam kitab Yohanes, 2 Yohanes pasal 1 ayat 4. Demikian dikatakan firman Tuhan. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan yang telah kita terima dari Bapa. Saudara, kita ditebus, diselamatkan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup terus di dalam kebenaran. Kalau Allah yang memerintah kita, tunduklah sepenuhnya kepada perintah Allah. Kalau Allah yang memberikan perintah kepada kita, mari kita berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau Allah memerintah supaya kita hidup di dalam kebenaran, jadilah seorang hamba yang setia. Lakukan saja, tinggal dan hidup di dalam kebenaran. Saudara, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah Allah. Tentu ini adalah kehidupan yang menyukakan hati Allah, yang menyenangkan hati Allah. Yesus selama dia melayani di dalam dunia ini, Yesus katakan, apa yang kuperbuat bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Yesus katakan, aku berkata-kata bukan kehendakku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Inilah namanya dengan hidup untuk kebenaran. Kita perhatikan kitab 1 Petrus pasal 2. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya ulangi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Rasul Petrus berkata, dengan pengilhaman Roh Kudus, dia berkata bahwa siapa saja yang sudah mati terhadap dosa harus hidup untuk kebenaran. Dimanapun dia berada, harus hidup untuk kebenaran. Apapun yang dia perbuat harus berlandaskan kebenaran. Apapun yang dia katakan harus berlandaskan kebenaran. Apapun yang dia pikirkan harus berlandaskan kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dengan kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan dunia akan tahu ada Allah di dalam diri kita. Sebab itu,
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari, inilah saatnya untuk hidup di dalam kebenaran. Inilah saatnya menunjukkan kebenaran Kristus kepada dunia ini. Inilah saatnya untuk mewancarkan kebenaran dari Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita supaya kita terus tinggal di dalam kebenaran, memberitakan kebenaran dimanapun kita berada. Sekian firman Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Saudara, kita akan menyanyikan sebuah pujian bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia dan hanya Dia yang benar di dalam dunia ini. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Dunia tak bisa kasih-Mu. menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Haleluya. Dari kasih-Mu. Haleluya. 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 Yesus, Kaulah kebenaran kami. Hanya Kaulah yang benar. Biar kami terus mendengar kebenaran itu. Biar kami terus tinggal di dalam kebenaran. Biar kami terus mewartakan kebenaran. Dalam Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, terjadilah dalam mereka kehidupan yang untuk kebenaran. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup untuk kebenaran. Terjadilah dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus supaya kami terus berada dalam kebenaran Yesus. Kami tinggal dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Allah berdoa, Allah Roh kebenaran yang memenuhi kami kepada seluruh kebenaran. Ya Roh kebenaran, pimpinlah kami dalam semua kebenaran Yesus. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Jika kami sering mendirikan kebenaran menurut kehendak kami sendiri, ampunilah kami ya Tuhan. Jika kami sering menjadikan kebohongan dan dosa menjadi kebenaran dan iman kami, ampuni kami jika kami mengikuti kebenaran yang berasal dari dosa. Ampuni kami Tuhan. Kadang-kala kami terkecoh oleh perkataan
kami mengikutinya. Pada saat ini ampunkanlah dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus penolong kami, menyadarkan kami, mengajar kami untuk memutuskan segala perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang bukan kebenaran yang dari Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, biarlah kebenaran yang dari Allah terus melingkupi kami, sehingga dimanapun kami berada, kami hidup di dalam kebenaran. Kami hidup untuk kebenaran. Dan dunia tahu, dunia mengerti ada Allah dalam diri kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Bukit Permata Pamulang ini, bentuklah kami supaya menjadi orang-orang yang hidup untuk kebenaran. Saat ini kami hidup untuk kebenaran. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tolonglah bangsa dan negara ini Tuhan. COVID-19 yang pada saat ini Tuhan terus masih menjalar ke berbagai pelosok tanah air kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang berkuasa atas maut, dosa dan setan. Engkau berkuasa untuk virus corona ini. Kami berdoa, kami bertindak, Allah dijauhkan kami dari virus corona ini. Allah nama Yesus, dibebaskan kami dari virus corona ini. Allah nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengidap virus corona di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh kami. Kami percaya akan firman melalui bila-bila Yesus kami disembuhkan. Kami mau belas kasihan Allah untuk setiap mereka yang sakit karena virus corona. Dalam nama Yesus, terjadilah kesembuhan mereka. Terjadilah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemerintahan Indonesia ini yang telah berusaha semaksimal mungkin menghadapi virus corona. Diberkatilah pemerintahan yang ada sekarang ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter, para suster, para medis yang bergerak menangani COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Pakai mereka Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan untuk mereka yang menderita corona. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, khususnya keluarga-keluarga mereka masing-masing yang sering kali mereka tinggalkan untuk menunaikan tugas sebagai seorang paramedis yang menangani COVID. Tolong keluarga mereka Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan, beri pertolongan kepada mereka. Kami percaya Allah mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang ditolong oleh Tuhan, dan menjadi bangsa yang di dalamnya
kebenaran terus dikumandangkan. Amin. Jadilah Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Di dalam nama Yesus, hikmat, akal, budi, marifat yang dari surga terus memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka tampil menjadi pemimpin bangsa dan negara yang di dalamnya kebenaran terus akan mereka siarkan. Aparat-aparat pemerintah, TNI dan Polri diberkati juga oleh Tuhan. Beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Berkati keluarga mereka. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas Polri dan juga TNI yang ada pada saat ini. Di dalam nama Yesus, diberkatilah mereka. Kami berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dalam pemerintahan yang terkecil atau terendah. Tuhan berkati mereka. Yang segala tugas yang mereka emban, mereka mengerjakannya dengan kebenaran. Dalam nama Yesus, diberkatilah mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang adalah penolong akan terus menolong kami, mengingatkan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran, membawa kami untuk lebih melekat lagi kepada Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Haleluya.